Kita video, kira nggak tahu bisa gimana. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di hari Minggu ini pada acara Sunday Morning Sharing bersama Abanji ya. Abanji kita bisa ini ngaret terus juga apa tempatnya mungkin kurang enak gitu ya, kita harus cari tapi dengan segala problem di kopi masing-masing mungkin ya pagi-pagi masalah pagi-pagi kita akhirnya jadi dekat ya pagi sekali lagi memang kita sharing aja sebenarnya apa sih ya kan tema kita itu sekarang peran pendidik dalam meningkatkan literasi membaca dan memorisasi ya apa aja. Nah mungkin untuk apa aja sebagai seorang pendidik nih guru matematika ya di mana kan kalau boleh tahu? Saya sekarang jadi kepala unit IPA juga di Jakarta dalam juga di dinas perpustakaan beberapa sekolah sempat juga di SMK dan sekolah lain juga. Boleh apa aja atau perkenalan dulu ya mungkin biar pada tahu gitu di sini apa sih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Panji Setiadi, lahir di tinggal di Sukaraja. Saya memang lebih ke federasi numerasi di bidang matematika. Memang saya lebih dalam bidang matematika juga. Dan alhamdulillah juga telah menemukan metode baru, yaitu metode perkalian dalam bentuk lingkaran. Dan nanti juga insya Allah numerisasi ini ada aplikasi bermain angka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana mentoleransikan hubungan ini bukan sekedar angka, bagaimana bisa dalam kehidupan. Nah apa aja kan tadi selain matematika dan menemukan rumus baru nih ya di dalam matematika, apa aja juga kan seorang founder dari Gempis ya. Gempis tuh gerakan apa generasi? Generasi, jadi ada milenialisme, ada generasi Z pada fase tahun ini. Jadi anak-anak milenial agar supaya anak-anak milenial itu supaya lebih berkembang dan lebih produktif. Jadi makanya namanya generasi milenial, terus kemungkinan ada anggota di bawah 20 tahun. Itu di bidang literasi yang kami targetkan bahwa ingin bangun 1000 taman baca di Sukabumi. Kenapa 1000 itu? Karena di Sukabumi ada 364 desa, kalau satu desa ada 3 taman baca, udah dari 1000. Nah, jadi semua dalam aspek pendidikan, ada tokoh juga, ada juga kita sama dari mana itu juga di bidang divisi literasi dan narasi juga. Nanti juga ada kegiatan-kegiatan lain yang akan dijalankan dari Gubis sendiri. Dan juga di sisi lain saya sebagai founder Taman Baca Masyarakat itu buku-buku Cicero bukan sekedar koleksi buku aja, tetapi saya terus menyuplai buku datang, kita kasihkan buku-buku ke yang lain juga. Dan hari ini kita akan mengasihkan buku ke Kampung Amal Al-Ayubi di Awul. Insya Allah ya tadi ya Abanji semangatnya benar-benar harus ditiru gitu. Selain jadi founder yang berawal dari kegelisahan masyarakat soal gerakan literasi yang masih kurang juga terbitlah Gempis gitu kan. Terus sebagai seorang pendidik yang gak cuma mendidik aja gitu kan, tapi juga memang membuat suatu inovasi yang baru ya yang perlu kita tiru gitu. Abanji mungkin Abanji bisa memberikan opening statement atau sedikit materinya terkait tema kita pada hari ini, yaitu peran pendidik dalam meningkatkan literasi membaca dan numerasi di Sukabumi ya Abanji ya, di era milenial. Materinya adalah peran pendidik. Jadi pendidik. Karena kan ada pendidikan, ada pendidik, didikan, terdidik. Nah, jadi untuk pendidik ini ada bagi dua. Ada.
teman-teman. Pendidik itu dibagi dua. Pendidik sebagai guru pengajar di sekolah dan pendidik sebagai orang tua di rumah. Karena dalam bahasa istilah, pendidik ini adalah orang yang memberikan ilmu. Guru itu adalah bagian dari pendidik. Orang yang memberikan ilmu kepada orang lain agar supaya ilmu itu bermanfaat. Jadi buat dari guru dan juga orang tua. Guru adalah orang di suatu tempat seperti sekolah, tempat pengajian, ini adalah guru. Karena suka ada kata istilah ustadz. Ustadz dalam bahasa Arab artinya juga guru. Sekolah askia kayak gitu itu panggilannya ustadz. Itu adalah sebagai pengajar, guru juga. Guru di sekolah memberikan bimbingan sesuai dengan kurikulum pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Sementara orang tua adalah juga guru bagi anaknya yang memberikan pendidikan di rumah, karena madrasah bagi anak-anak di rumah. Makanya orang tua itu adalah bagian dari guru juga, membimbing. Jadi lebih dominan guru itu sebenarnya ada di orang tua, karena dari sejak lahir dia memberikan bimbingan, didikan anaknya supaya dididik. Kan ini didik. Jadi ini orang tua lebih dominan unggulnya. Guru hanya sebatas sesuai mengikuti aturan kurikulum pendidikan di sekolah. Makanya peran pentingnya orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anak. Anak ini mau diarahkan kemana? Apakah sesuai cita-citanya atau sesuai keinginan orang tua? Apakah hanya sekedar mengikuti tren ataupun juga karena masalah ekonomi anak jadi putus sekolah. Jadi lahirnya anak-anak didik ini tergantung bagaimana cara mendidik. Apakah dididik nggak gitu oleh pendidik. Pendidik itu adalah orang tua. Perannya apa? Memberikan pemahaman agama, ilmu, akhlak, akidah, moral, etika, sopan santun. Kalau untuk guru di sekolah itu lebih ke formal, ngajarin kimia, biologi, sosiologi, agama sesuai bidangnya, atuannya. Karena seorang sarjana pendidikan tidak real sarjana pendidikan itu mencakup semua pendidikan. Guru agama, sarjana agama tentang pendidikan agama. Guru kimia, pendidikan kimia. Jadi lebih ke satu pokok. Kalau orang tua itu semua mencakup. Kalau PR, pelajaran apapun pasti ditanyain orang tua. Ma ada PR. Orang tua mampu nggak untuk menghadapi anak seperti itu? Gitu. Nah, peran pendidik ini baru satu. Nah, muncul lagi literasi. Nah, peran pendidik dalam literasi membaca dan literasi itu apa? Kemampuan membaca, menulis, mengaplikasikan data dan segala macam. Nah, itu literasi. Jadi istilahnya membaca, menulis itu bukan seorang sebagai penulis, tetapi cakupannya adalah dalam lingkungan literasi atau literatur, seorang literat. Itu adalah literasi. Literasi membaca. Literasi kan dibagi, ada membaca, menulis, data, digital, numerisasi, budaya, sains, iptek, dan itu. Jadi cakupannya beda-beda. Misalnya untuk Panji bagian numerasi. Ini adalah di bidang angka simbol. Itu adalah numerasi. Kayak pelajaran matematika, biologi, agama. Oh, ini bagian matematikanya. Ini membaca, menulis bagian bahasa Indonesianya. Digital bagian komputer, TIK-nya. Kan beda-beda. Apakah semua bisa mencakup kemampuan kita dalam semua literasi? Tidak semua orang. Kalau ingin belajar, semua harus wajib. Karena itu jadi bekal buat kita. Gitu. Nah, literasi, bagaimana peran pendidik, baik orang tua atau guru dalam meningkatkan literasi membaca?
Seiring berjalannya zaman ada banyak namanya gadget. Ambon, dengan adanya COVID, anak-anak sekolahnya didaring. Sehingga apa yang terjadi? Hampir tiap hari anak-anak dikonsumsi dengan handphone untuk pembelajaran. Apakah anak ini diawasi enggak dengan gadget ini? Apakah real anak ini adalah mengikuti pembelajaran lewat HP ini sesuai dengan aturan guru yang ditugaskan terhadap anak? Ataukah di sisi lain karena tidak terkontrolnya anak-anak bisa mengatur kepada apa? Situs-situs pornografi, game, Mobile Legends, atau aplikasi lain yang bisa diakses oleh anak karena ada apa kuotanya. Jadi bisa membuka semua akses. Tidak ada situs yang diblok, hanya sebagian. Jadi mudah bagi anak. Nah inilah perannya. Ketika anak dari TK SD ini harus dibimbing. Ada bimbingan orang tua BO. Ada pengawasan dari orang tua. Karena anak itu memorinya masih dalam penumbuhan. Pemikirannya, apa yang mereka asupkan, apa yang mereka terima, itu akan menjadi gambaran dalam pikirannya. Yang dia terima adalah bahasa-bahasa yang buruk, maka akan lahir di kemudian hari dia akan menggunakan bahasa buruk itu menjadi kehidupan dalam sehari-hari. Ya, mohon maaf, anak kecil yang baru bisa belajar, kucing. Pada suatu saat kucing, karena yang diingatkan itu kata yang muncul itu. Buku ini kosong, muncul ini. Nanti bayangan pas pulang ke rumah, dalam bayangan papan tulis itu numerisasi aja, karena yang muncul di sini adalah ini. Nah, pikiran anak-anak itu nggak jauh seperti ini. Bisa dihapus, bisa, tapi bayangannya masih ada. Dihapus ya, tapi pasti ya muncul kata-kata ini. Ketika pulang atau udah malam, oh tadi itu tentang ini, munculnya katanya ini. Nah, anak ini perlu diawasi baik oleh guru maupun orang tua itu sendiri. Nah ini 80% itu ada di tangan orang tua. Sisanya baru guru. Guru itu bukan anaknya pribadi. Guru itu mendidik anak orang lain. Kadang juga guru juga sebodoh ting. Yang penting saya udah ngasih ilmu. Ada yang hanya sekedar memberikan ilmu, ada juga guru yang hanya ngasih ilmu dan juga memberikan pendidikan secara dalam segi akhlaknya. Nak jangan gini, anak jangan begini, yuk begini. Ada cuma sekedar formal ngasih ilmu Sekarang pelajaran apa? Sekarang IPS. Buka halaman ini, baca ini, tutup. Ya, sekarang udah beres, pulang, udah. Guru ke kantor, anak ke sekolah, anak ke rumah. Mana pola pendidikan dari seorang guru terhadap anak itu sendiri dalam menanamkan nilai-nilai akhlak? Nggak ada. Itu hanya sebagian, jangan sampai seperti itu. Nah, inilah peran orang tua. Karena yang jadi tuntutan nanti anak di akhirat itu adalah orang tua. Anak kasih ajar kenaon salila leutik. Anak sudah dibimbing apa? Sudah kasih ilmu apa? Sudah dibimbing sampai sejauh mana? Bukan jadi tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab orang tua. Maka orang tua jadilah sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Paham nggak? Ya. Itu maksud saya. Selanjutnya, literasi membaca. Ini baru pokok ya, pendidikan dan literasi, belum membaca dan numerisasinya nih. Sekarang literasi membaca. Nah, dalam membaca, bukan membaca HP buat anak kecil. Saya ada loh, di keluarga ke tetangga, anaknya itu nangis. Ya, apa aja. Nah, ini bukan nih. Nah, ini ada ini. Udah berhenti nangisnya. Jadi asik dengan dunianya. Karena anak itu penuh warna. Jadi ada gambaran. Anak teoritis itu anak tidak capek. Kadang kalau didasatin bosan jenuh.
Tapi kalau ada gambaran atau yang bisa ajak bermain, anak lebih gerak mengatur tubuhnya. Ketika dikasih HP dia akan fokus dengan ini. Anak sudah asik dengan dunianya. Ketika anak dididik seperti itu, maka alihkan, jangan HP. Kamu bisa nggak? Ya buku atau baca. Nggak ada anak orang tua yang ngasih gitu. Nangisnya buku ya. Atau setidaknya kalau tidak membaca ada buku gambar, buku mewarnai, buku tentang lukisan, buku tentang apa. Nanti diarahkan juga sama orang tuanya. Nah, ini teh gambar ini. Saya di rumah, anak usia 1,5 tahun, namanya Sinar. Itu keponakan. Yuk baca sama Uwa. Baca yuk sama Uwa. Ini gambar nanas. Ini gambar gigi. Ini gambar delman naik. Gambar pelangi. Ini gambar pelangi. Pelangi sambil nyanyi. Alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru. Saya ngasih gambar sambil bernyanyi, sambil bermain. Nih sepeda. Sinar punya sepeda nggak? Ada ya yang warnanya biru, itu sepeda Sinar. Contohnya kayak gini. Saya mempraktekkan di rumah seperti itu. Nggak, kalaupun lihat HP, film kartun, kalau tidak video anaknya dia sedang bayi, sedang tidak tertawa. Alhamdulillah, dia nurutin Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya begitu. Pola pendidikan saya terhadap anak seperti itu, dianggap sebagai anak sendiri. Tidak sampai ada Mobile Legends, saya tidak pernah ngasih game kepada anak. Kalaupun belum bisa, nanti dipraktekkan nih mainnya, saya tidak bisa. Ngasih buku. Anak usia 1 tahun dikenakan literasi. Baca buku, silakan mau ngambil buku apa, ambil bukunya. Baca bareng-bareng. Foto videonya ada. Itu, makanya kalau anak ingin jadi pintar, didiklah sejak dini. Sekalipun kalian nggak punya anak kecil. Baik anak dari bibi, anak dari Uwa atau ini. Didiklah anak agar supaya tertanam nilai literasinya sejak kecil. Nah, membaca, bukan membaca HP, membaca pesan dari si dia, bukan juga dari bahasa itu. Untuk literasi kemarin tuh bisa. Ya. Apa? Lanjut. Nah, itu adalah membaca. Sekarang numerasi. Kenapa angka itu hal yang sangat ditakutkan atau dibenci? Karena polanya dengan pikiran untuk memecahkan suatu rumus masalah kehidupan. Menyelesaikan masalah sendiri, kemudian menyelesaikan masalah kehidupan, masalah batin, masalah perasaan, masalah galau, biar gitu kan. Oh, menghadapi dengan angka. Padahal, makin pusing angka tuh. Ada rumusnya, panjang kali lebar, segitiga alas kali tinggi. Rumus Pitagoras A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Diagram X plus Y. Ini rumus umum. Kirain itu semua ya. Kombinasi permutasi P, ini C. Jika 2P sama 2P 3C, 1 kali 2, 1 kali 2 kali 3. Ini permutasi kombinasi. Ada vektor AI 3J 4K. Gitu ya. Begini ya, teman. Nah itu. Udah segala jadi guru ya. Kira gitu ya. Profesor matematika ya. Nah, jadi kenapa saya bisa numerisasi terhadap angka? Karena sejak kecil dididik sama ibuku. Biji tambah 1 tambah 1 berapa? 11. Itu baru sebelum masuk SD, TK. Sampai dimarahin. Biji tambah itu sebenarnya sampai sapu itu patah di tembok. Bukan ke saya. Hanya 1 tambah 1 berapa? 2. Dari sejak itu saya lebih semangat untuk angka. Terus saya ngulik matematika. Pernah kejadian kelas 4 SD, kelas 5 SD, saya hilang uang.
di SD. Yang lain udah pulang, saya nyari-nyari ke bangku sendirian. Ada bundul. Panji lagi apa? Dari ke bangku hilang. Ibu mau ngasih uang asal Panji dites dulu ke kalian. Ya siap bu. 8 kali 5 40. Ini mau bisa nih sama ibu kasih. Yang dipakainya matematika. Anda tahu saya hobinya matematika. Gitu. Kalau yang namanya bisa itu karena terbiasa. Kalian sudah nggak mencoba membiasakan? Karena di rumah saya bikin hal-hal konyol. Hal konyol 12 kali 13 6 3 12 jadi 156. Bikin soal sendiri, jawab sendiri. Terus saja sampai 3 buku habis. Jadi apa? Untuk membantu agar reaksi dalam pikiran kita tergambar. Awalnya dari pertama pelan, mengerjakan ini misalnya dalam 30 detik. Lama kelamaan bisa jadi 5 detik. Nah udah biasa, tergambar pola dalam mengerjakannya ini. Pola dalam mengerjakan ini sudah tergambar, sudah bisa. Akhirnya terus diolah. Gitu kan. Waktu pernah SMA kelas 2. Gurunya Pak Agus Kertanegara waktu ngajarin statistika tentang frekuensi kuartil jeung kuartil dari kuartil modus median nilai rata-rata, modus nilai yang sering muncul, median nilai tengah. Angkanya 2, 3 itu pun harus disusun dulu. Saya 5 terbaik, saya nilai 72, yang lainnya di bawah 5. Gitu. Anda dibiasakan dari sejak dulu juga matematika terus. Dibiasakan. Kalian biasanya di mana? Apakah di digitalisasi, di ipteknya, di kebudayaannya, atau di mana? Yang bisa menjadi kemampuan kalian, yang bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Bisanya di mana? Rebahan kamu. Di rubahan. Rebahan. Rebahan. Hebat. Bisa dikembangkan buat kasur. Sekarang saya punya permainan. Tempat yang nyaman. Punya permainan. Jadi ada posisi bisa kasur. Punya permainan. Ini ada berapa kotak? 6. 9. Yang bilang 6 siapa? 9. 9 kotak. Saya ingin tes kepada kalian semua. Masukkan angka ke 9 kotak kosong ini, tetapi angka yang berbeda, namun ketika dijumlahkan dari vertikal horizontal, jumlahnya sama. Kalau umpamanya ini tambah ini 10, semua harus jawabannya 10. Tetapi angkanya beda, tidak boleh ada yang sama satupun. Siapa yang bisa? Belum dicoba, ini penjumlahan ST, ini kelas ST ini. Ini yang kemarin udah tahu kan jadi malu. Ya, siapa yang bisa? Dia mau dek, mau katanya. Angkanya tidak boleh ada yang sama, tapi jawabannya harus sama semua. Wow. Kok saya nggak bisa kan? Cuman ditambah. Coba. Ayo Akang lempar Akang Coba Panji aja. dulu. Ya. Di tengah-tengah 5. Ah, betul. Sok terus. Betul. Di atas 1. Di mana 1? Atas 1. Nih, Di atas. nih. Oke. Berarti 6. 4 kan? Di bawah 4 ya. Iya. Berarti 1 tambah 5, 6 tambah 4, 10. Harus 10 semua ya. Semua harus 10. Kanannya 9 berarti. Mana ini? Habis. Enggak kita jangan. Habis. 9 tambah 5, 14. Gini. Karena semua juga menggunakan pola. Angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? 10. Oh, 9. Nah. Ke sini 4, sini 4. Berarti nilai tengahnya berapa? 5. 5 simpan. Karena angkanya di tengah, simpannya di tengah lagi. Angka ganjil, angka berapa aja? 1, 3,
135 579. 1379 karena limanya udah. Karena limanya udah. Udah. Oke. Iya. Angka genap 246 8. Ya. Berarti tinggal masukkan 9 7 3 1. Ya. Sekarang angka genapnya 2 6 2 4 6 8. 2 tambah 9 11 tambah 4 15. 7 tambah 5 12 tambah 3 15. 6 tambah 1 7 7 tambah 8 15. 4 tambah 3 7 7 tambah 8 15. 9 tambah 5 14 tambah 1 15. 2 tambah 7 9 tambah 6 15. 4 tambah 5 9 tambah 6 15. 2 tambah 5 7 tambah 8 15. Ada di rumah. Ada. Sama kan? Nih, ini numerisasi. Intinya lagi Kita korelasikan angka ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian punya komunitas, punya organisasi atau yang sudah berkeluarga, 5 ini adalah menjadi seorang leader, pemimpin, kepala, pimpinan, direkturnya adalah 5. Angkanya ada yang sama nggak? Angkanya ada yang sama nggak? Nggak ada. Di sini orangnya ada yang sama nggak? Semuanya beda. Nggak ada yang kembar lagi. Laki-laki, perempuan, dari Sukaraja, dari Ikole, semuanya beda orang-orangnya. Ya, dari yang terlahir dari orang tua yang berbeda juga. Beda. Tetapi ketika kalian dalam suatu organisasi, dalam komunitas, pasti ada pemimpinnya. Di rumah juga ada pemimpinnya, bapak. Bapak udah meninggal, ibu sebagai kepalanya dalam rumah tangga. Dia harus tahu karakternya masing-masing dari setiap anggota keluarga. Karakternya beda, orangnya beda. Dari segi penampilan segala macam beda. Tetapi kalau semuanya paham terhadap leader ini, tunduk dan ikuti aturan terhadap aturan sebuah komunitas organisasi yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin dan dirumuskan secara bersama-sama ketika ada masalah, maka akan hasilnya, keputusan akhirnya akan sama disepakati oleh secara bersama. Tuh. Nggak ada W1. Ini akan jadi masalah. Jadi 13. Ini akan jadi konflik. Ketika egoisme atau prinsipnya hanya mengandalkan sesuai dengan keinginan tanpa orang lain. Acek kurang makin. Padahal orang lain juga belum tentu menerima. Tidak ada hal keputusan itu. Tetapi kalau ada semuanya sempurna, maka hasilnya akan sempurna. Pro kontra ada, maka dirumuskan secara bersama-sama, maka hasilnya akan sama. Nah, ini dalam kehidupan kita. Ini numerasi ini. Gitu. Jadi angka itu sebenarnya bukan ditakuti juga. Tetapi angka ini adalah ratunya pengetahuan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi keganjangan, Dek? enggak. Ada lagi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Apa dasarnya? 2 pangkat 2 misal sebuah angka 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 kan pasti 1. Yang dibagi dengan angka sama pasti 1. Perkalian dengan penjumlahan, pembagian dengan pengurangan. Yang namanya dibagi pasti 1. Maka karena bagi itu jadi kurangi 2 pangkat 2 kurangi 2. Bagi jadi kurang. Karena ini angkanya sama jadi 1. Berarti kan 2 pangkat 0. Kenapa jawabannya 1? Karena ini rumusnya.
Dua ini adalah manusia. Dua ini kita. Karena angka itu kan beda-beda. 1, 2, 3, 4. Semua beda kan. Ini adalah kematian, 0. Karena 0 itu kosong. Tidak ada di dunia lagi. Karena udah masuk ke alam kubur. Ketika orang sudah meninggal. Sudah kosong. 1 Ahad. Wahid. 1 itu siapa? Allah. Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika manusia telah datang kematian, maka akan kembali kepada Allah. Itu matematika, ilmu praktik yang diaplikasikan dalam kehidupan. Itu. Nah, ini numerasi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tertadi. Saya juga kan. Aku boleh tanya. Mungkin tadi dijelasannya ke apa aja sih, sama apa aja gitu, tentang literasi membaca sama numerasi. Jadi balik lagi ke keluarga ya di era milenial. Walaupun memang ada yang bilang pendidikan di lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang, tapi kan balik lagi ke keluarga yang milih lingkungannya ya. Jadi bukan ketika ada masalah dengan anak kita tidak seharusnya menyalahkan lingkungan, karena kita sendiri, orang tua sendiri yang memilih lingkungan tersebut gitu kan. Jadi balik lagi ke literasi membaca itu harus sejak dini ya. Apa yang mereka serap itu yang mereka dapatkan. Kalau teman-teman pernah dengar filosofi Teko itu ya. Jadi filosofi Teko itu kan, Teko itu mengeluarkan apa yang masuk ke dalamnya gitu. Kalau yang keluarnya air ya keluar lagi air gitu. Kalau yang dimasukkannya kopi ya keluar lagi kopi gitu kan. Itu filosofi Teko. Nah, begitupun dengan anak-anak gitu. Apa yang anak-anak terima, apa yang dimasukkan ke anak-anak kita, itu yang akan mereka hasilkan setelah mereka dewasa. Itu ada filosofi Teko. Jadi jangan sampai apa yang kita masukkan jelek, tapi kita mengharapkan anak kita itu apa yang kita masukkan ke anak kita itu kopi, tapi kita berharap anak kita menghasilkan susu, misalkan kayak itu kan nggak bisa ya, kita nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus sejak dini ya. Tadi HP bisa diganti oleh oleh buku berwarnai, buku menggambar dan lain sebagainya. Nah, apa dia terkait dengan literasi tadi numerasi? Mungkin saya juga ini saya tuh menyerah di bidang akuntansi, karena dulu saya tuh suka akuntansi juga. Jadi saya menyerah di akuntansi karena saya nggak mau gitu, caranya lemot gitu. Nah, apanya gimana sih cara buat kita gitu bisa menyukai numerasi, karena apalagi anak-anak zaman sekarang yang lebih fokusnya pada gadget gitu. Jadi mereka tuh ya cenderung ke hal-hal yang berbau bergambar lah, itu berbau yang simpel-simpel aja gitu, nggak tertarik dengan angka gitu kan. Soalnya kan udah pusing, udah kalau dengar matematika tuh gurunya killer gitu ya. Nah, gimana sih cara membuat anak-anak itu suka gitu sama matematika, dan begitupun kitanya suka gitu sama matematika. Yang pertama harus benar-benar ada bimbingan khusus. Mau nggak memberikan pendidikan terhadap anak itu? Kita harus tahu dulu anak pola karakternya, dia sukanya apa. Dia kalau sukanya sambil bermain, kadang belajarnya kalau mau apa-apa sambil berlari atau itu sambil bermain nggak jadi masalah, asal ibunya masuk. Kalau maunya anak itu bisa lulus, sudah jinak, ketika duduk aja dia memperhatikan dia bisa, maka lakukan seperti itu. Jadi jangan memberikan pendidikan gimana kita, tetapi lihat dulu anak itu bisanya pada saat apa. Jangan memaksakan, karena kalau dipaksakan anak itu nggak suka, itu ilmu pun nggak dapat. Jadi bawaannya bosan. Tuh. Yang keduanya dibiasakan. Nah, belajar nulis terus. Kalau bisa kasih bonus, kasih kue, kasih permen, kasih hadiah. Jadi anak itu semangat. Bisa anak, oke pasti dapat hadiah. Sehingga orang ibadah pasti dapat pahala. Namun orang ibadah tanpa apa-apa kan gitu. Jadi ada bonus yang diberikan terhadap anak. Nah, kalau anak nanti sukses, anak nanti bisa, anak juara, nanti bapak kasih hadiah, nanti ibu kasih hadiah, nanti kakak kasih hadiah. Anak udah usaha kerja keras kamu selama ini, saya ngajarin ke kamu. Suatu saat akan
asik. Ada 2. Nanti di pola lama-kelamaan dia udah terbiasa karena sudah menyukainya. Cara mendidiknya udah benar, cara mendidiknya juga menyenangkan, anak juga termotivasi, dapat hadiah, dia akan membiasakan. Saya juga sama ibu begitu, dibiasakan karena suka. Jadi akhirnya gitu sampai sekarang. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tentu anak itu perjalanan masih panjang. Maka lakukanlah semaksimal mungkin pada saat ini. Kalian sudah lebih dewasa, kalian sudah dapat ilmu pendidikan lebih tinggi. Maka amalkanlah ilmu tersebut terhadap anak itu. Apanya satu lagi ya pertanyaannya. Jadi kan apanya itu sebagai udah berapa tahun jadi pendidik? Berapa ya? 6 tahun, 7 tahun lah ada. Udah ini udah senior banget gitu ya. Nah, apanya selama 7 tahun nih, 7 tahun di dalam sebagai pendidik gitu, sebagai orang yang giat gitu, dengan literasi gitu. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar Apanji gitu atau masalah terbesar apa yang bisa yang pernah Apanji hadapi dan cara Apanji buat struggle gitu, buat struggle terhadap masalah dan tantangan itu apa gitu? Dalam pendidikan itu memang tantangannya itu adalah pendidikan anak yang mudah emosional, anak yang nggak bisa diem, sulit diatur, yang malas dalam belajar, itu tantangannya. Itu adalah kuncinya adalah sebuah kesabaran tinggi yang harus dilakukan. Maka dari itu kita ajak dulu anak itu agar supaya bisa luluh hatinya. Kalau sekiranya anak itu lebih banyak bicara, maka dengarkanlah anak itu. Dia itu mungkin adanya ingin pendekatan, ada curahan hati. Kalau tidak bisa kepada ibunya, kepada gurunya. Oh, anak itu masalahnya begini. Ya nggak bisa bu, yuk kita ulang, yuk belajar yuk. Ketika anak yang baru bisa menulis, apa salahnya kita memegang tangan anak itu untuk mengarahkan. Ketika anak ya belum bisa atau bicara apa, motivasi terus saja. Bikin suasana itu nyaman, menyenangkan, nggak apa-apa ramai juga. Memang untuk anak itu nggak mudah. Beda lagi terhadap anak kita sendiri nantinya yang sudah menikah atau yang udah ya. Karena kalau anak sendiri karena disusuan kurang-kurang kan ya, dididik kurang-kurang kan ya, dibajuan kurang-kurang kan ya, kan gitu. Kasih makan kita kan ya, gitu kan. Tetapi kalau anak orang lain yang menjadi anak didik kita itu kan beda. Itu menjadi tantangan itu. Bisa nggak kita mampu menghadapi itu? Banyak juga yang sudah menyerah, nggak sanggup hadapi anak-anak, udah putus. Nggak sekarang, itu bisa diatur mah, juga kalau serangan. Nah, itu gitu. Kok kamu nggak bisa? Nah, ini yang menjadi salah itu. Kamu udah dikasih tahu sama ibu, kamu udah dikasih tahu sama bapak, kamu masa nggak ngerti-ngerti? Nah, itu cara yang sangat nakal, cara yang salah. Oh, nak belum bisa ya? Yuk, bantu lagi. Di mana yang nggak bisanya? Mengulangi secara betul-betul sebakali dua kali itu jangan menjadi bosan. Justru itu adalah untuk menanamkan ilmu secara bertahap terhadap anak itu. Kenapa? Untuk menghafal Al-Quran aja minimal kata berusaha itu 20-30 kali baru diulang-ulang lagi. Nggak cukup cuma sekali. Karena pikiran kita kemana-mana. Masalah kita belum apa ini itu masuk ke otak semua. Ya, jadi gitu. Terus dalam dakwah juga gitu berkali-kali. Itulah, jadi kita jangan bosan dengan cukup sekali mendidik terhadap anak, tapi berulang kalilah sampai anak itu benar-benar bisa mendapatkan pendidikan dari kita. Mungkin ada pertanyaan dari Kensa, Kak Indri, Arobi atau mungkinnya? Ya, ada yang ditanyain? Aduh, dia bertanya. Dan kita akan memasuki era digitalisasi ya, pasti nggak bakalan bisa kita hindari. Terus mungkin kondisinya juga anak-anak sekarang itu sangat lekat sekali dengan hal-hal yang berbau digital atau gadget lagi. Kalau kata Kang Panji gitu, kira-kira seorang anak itu udah bisa memegang sebuah gadget itu saat
usia berapa tahun, dan juga harusnya gadget itu dibawa ke hal yang positif itu seperti apa gitu. Ya, untuk digitalisasi itu ketika anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Kadang anak kecil juga ada yang sudah berpikirnya dewasa, anak SD juga. Umpamanya, ma ini kotor, ma saya begini, ma saya mau makan. Karena anak udah dewasa, tahu dengan perasaannya, dengan keadaannya. Nah, kita tak harus tahu dulu kalau umpamanya emosionalnya sejak kecil saja tidak terkendali, masih belum bisa maksimal, itu jangan memaksakan kita untuk masuk digital ke dalam dunianya. Itu, karena nggak akan efektif. Kalau saat lagi marah, nanti yang ada apanya dilempar, karena belum waktunya. Seperti kita ibadah, kalau kita belum balik, belum waktunya untuk ibadah. Tapi kalau mau ibadah ya nggak apa-apa. Adalah proses pembelajaran buat orang tuanya. Tapi kalau sudah waktunya balik, itu sudah menjadi kewajibannya, diharuskan. Nah, ketika masuk dunia itu, kalau umpamanya tetap karena mengikuti kurikulum pendidikan di sekolah, itu harus ada pengawasan bimbingan. Kamu kasih waktu 10 menit untuk HP. Udah gitu, saya tarik HP-nya oleh orang tuanya. Ganti dengan buku atau ganti ini, silakan mau bermain. Jangan terlalu terfokus hipnotis dengan gadget. Itu jadi tidak bisa mematok, kayaknya cocok buat udah masuk ke SMP atau SMA. Itu tergantung dari anaknya. Anak udah bisa nggak membedakan baik buruk? Anak sudah bisa menggunakan barang-barang dengan baik nggak? Kalaupun belum baik, waktu kecil juga anak ketika belum baik, dikasih piring dilempar. Karena itu kayak barang yang aneh, baru menemukan. Dilempar, tapi kalau udah mah disimpan. Kayak ini, ini udah makan piringnya. Nah itu berarti anak udah bisa. Gitu. Kalau belum emosionalnya belum bisa terkendali, jangan memaksakan untuk memberikan barang terhadap dunianya. Gitu. SD udah bisa nggak? Ya silakan kasih. Tapi harus tetap ada bimbingan. Karena memang semuanya serba digital, pasti menggunakan handphone pada saat ini. Kalau nggak handphone, komputer. Jadi ada batasannya, ada waktunya. Gitu. Jadi seperti itu. Dalam satu hari pun ada waktunya, waktu istirahat, waktu bekerja, waktu beribadah. Bisa nggak membagi 3 waktu ini dalam satu hari? Banyak yang sulit. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaan, ibadah tertunda. Ya itu, dalam satu hari aja kalian tidak bisa membagi waktu. Apalagi membagi waktu untuk handphone buat anak-anak. Ketika anak-anak udah dikasih dan orang tua lepas tangan, sibuk dengan kehidupannya, sibuk di dapur, sibuk dengan apa, anak tidak terkontrol. Ini yang menjadi bahayanya. Itu. Nah, itu mungkin kalau ada kekurangan, maaf. Maaf, ya nggak bisa lama, mau ke sini. Nanti diskusi lagi ya sama dia. Alhamdulillahirobbilalamin. Hatur nuhun ya Panji ya, aduh masya Allah ini kehilangan materinya gitu. Jadi kita punya insight baru lah gitu ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah datang hari ini ya. Saya izin menutup kegiatan kita pada hari ini dengan ucap alhamdulillah bersama. Dan istiqlal 3 kali. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Panji katanya kucing ini yang bertanya. Tamparan buat yang nggak bisa